Oke, kita akan coba studi kasus dengan contoh um, real chart. Jadi ini contoh studi kasusnya adalah saham EVTV waktu sebelum dia naik besar-besaran. Nah, jadi pergerakannya kan ini masif banget turunnya. Nah, akhirnya suatu ketika harga ini sudah tiba-tiba push gitu loh, masif gitu di time frame 30 menit ya. Nah, ini time frame besarnya nih kan. Jadi time frame besar saya adalah time frame 30 menit karena saya ingat adalah seorang one day trader. Jadi teman-teman bisa lihat ada candle yang push sangat masif, dan satu candle sebelumnya ini adalah candle kerucil ini. Nah, inilah namanya POI. Kalau di time frame besar kita sebutnya POI ya. Nah, karena ini adalah poin interest kita, karena kita tidak entry di time frame besar karena resikonya sangat besar. Kita nggak tahu market mau masih turun atau sudah mau reversal, itu kita nggak tahu. Jadi kita harus konfirmasi itu di time frame kecil. Nah, ingat yang saya ceritakan pada teori yang saya jelaskan kemarin, hal yang pertama saya lakukan adalah temukan BOS. Nah, jadi ini adalah lower high-nya. Jadi high yang sebelumnya belum ditembus, akhirnya sudah bisa ditembus bahkan oleh body candle. Akhirnya confirm, step pertama sudah kita temukan. Nah, step kedua kita harus temukan POI-nya. Nah, ini karena di time frame besar kita sebutnya POI karena kita nggak langsung masuk di time frame besar. Nah, jadi kita harus cek apakah harga ini sudah masuk di area demand kita atau time frame besar kita. Ini sebelum sih udah masuk ya, cuma dia belum menunjukkan gelagat BOS pasti ini di time frame kecil karena dia turun lagi gitu loh. Nah, akhirnya dia balik lagi ke area demand, nah ke area POI. Nah, ketika harga sudah balik ke harga POI, kita bisa pindah ke time frame kecil. Nah, bisa kita ke 1, 2, 3. Nah, saya coba ke 3 dulu ya. Karena di time frame 3 menit biasanya lebih padat gitu loh. Kalau di time frame kecil tuh cukup noise gitu loh, di time frame 1 menit. Nah, karena dia sudah masuk di area POI time frame besar, ingat apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengulang lagi skenario seperti time frame besar, yaitu ikat rumusnya ingat ya, rumus BOS plus demand area. Nah, karena ini time frame kecil, artinya kita mencari order block. Order block juga sama seperti yang saya jelaskan tadi. Ada satu candle masif sebelum satu candle sebelum candle masif, yaitu adalah order block. Itulah area yang kita akan tandai di mana kita akan entry di sana. Oke, sekarang kita perhatikan dulu di mana ada area BOS-nya dia. Nah, ini bergerak. Oke, dia mulai membuat struktur. Ya, udah mulai nampak naik. Nah, ini kan udah terjadi struktur nih. Low, high, low lagi. Dia menolak untuk menembus low di sini. Artinya ini udah satu struktur nih. Nah, kita sekarang tinggal lihat apakah dia bisa nggak BOS di sini. Nah, kalau bisa BOS di sini, artinya ini confirm arahnya ini mau reversal. Nah, kita bisa balik cek nanti area order blocknya. Ya, kita harus confirm dulu apakah dia mau BOS. Oke. Ternyata dia BOS. Jadi kita bisa tahu demand area ini mana. Nah, satu candle sebelum pergerakan masif, itu adalah area sini. Area ini, teman-teman jelas kan? Jelas banget kan? Kalau masih ragu ya teman-teman bisa pakai Fibonacci. Tarik dari low ke high. Di manakah area 78,6 dan 61-nya? Nah, dia ada di area candle. Dia ada di area candle ini. Nah, otomatis
ini menguatkan bahwa ini adalah area order blocknya. Nah, jika di time frame kecil udah ketemu order blocknya, kita bisa pasang risk reward. Nah, saya akan entry di area 0%, dan stop loss 1 tick atau 2 tick di bawah area order block. Nah, biasanya untuk area entry saya akan kasih toleransi biasanya 1 tick di atas area beli saya. Nah, seperti saya ceritakan di video sebelumnya, karena rawan area 72 ini ditebelin pada bid yang tebel, jadi saya akan kasih toleransi 1 tick supaya saya bisa dapat di harga over. Jadi saya secara nggak langsung tuh HK gitu. Nah, saya pasang 1 tick di atas dan saya meresikokan 4 poin. Jadi saya entry 73 dan saya stop loss 69 di harga 69. Jadi saya meresikokan 4 poin alias 5% untuk entry di saham EVTV. Nah, sekarang kita lihat pergerakannya bagaimana. Apakah direspon area, harusnya direspon ya, karena ini udah reversal ya kan, udah turun kan, udah turun kan. Ini harusnya di area 73 harusnya kena karena dia paling rendah di 72. Nah, akhirnya harga terbang. Ya. Oke. Sesimpel itu ya. Artinya kita terus mengulang pola yang sama. Jadi rumusnya boss plus demand area. Jadi di time frame besar kita cari bossnya, lalu kita cari POI-nya. Lalu di time frame kecil kita cari bossnya lagi dan cari order blocknya dan siapkan area entry. Oke, semoga teman-teman bisa dapat manfaat dari video ini. Teman-teman bisa dukung saya dengan cara support, subscribe, komen, dan share. Jika teman-teman merasa bermanfaat, boleh di like juga kalau suka, boleh di dislike kalau nggak suka. Dan kalau teman-teman mau berpikir bagaimana berpikir seperti uang pitar, teman-teman bisa berinvestasi dengan cara membeli modul digital saya. Di sana saya jelaskan, jabarkan dengan lengkap, dengan full, bagaimana saya berpikir, bagaimana daily routine saya untuk trading dan mengambil keputusan. Nah, di sana saya jabarkan dengan lengkap. Itu ada di kolom deskripsi ya. Oke, teman-teman, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video